Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, saya dari kelas 12 IPA. Dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang sejarah Indonesia di materi bab 4 yang bermateri Indonesia dalam panggung dunia. Pada bulan Desember 1948, sebagai wakil presiden merangkap Perdana Menteri Pertahanan Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik negara Indonesia saat itu. Republik Indonesia menghadapi berbagai rintangan yang tidak sedikit. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia merupakan amanat paragraf keempat Preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang politik luar negeri Indonesia secara utuh, dalam bab ini akan dibahas tentang landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan pelaksanaannya sejak tahun 1948 hingga masa reformasi. Salah satu landasan yang terdapat pada politik yaitu A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Ketika politik luar negeri suatu negara lahir, negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan mencerminkan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Adapun tujuan politik luar negeri bebas aktif, yaitu adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia berusaha pula menghindari dari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dan masuk menjadi anggota non-blok. Akan tetapi, dunia terbagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, yaitu New Emerging Forces atau NEFOS dan Old Established Forces atau OLDEFOS. NEPOS merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, sementara OLDEFOS merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Doktrin NEPOS dan OLDEFOS menjadi dasar politik luar negeri anti-imperialis dan kolonial yang lebih militan. Materi lanjutannya akan disampaikan pada video kedua. Sekian video pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.